Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Hadi Wahyudi, STM TPSD selaku dosen bimbing pertama saya, dan pada yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Niketut Caturwati MT selaku dosen bimbing 2 saya, dan juga kepada yang terhormat Bapak dan Ibu selaku dosen penguji. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Garin Milenio Meliala dari mahasiswa jurusan Teknik Mesin angkatan 2017. Dan di sini saya akan presentasikan terkait tugas akhir saya yang berjudul Studi Pengeringan Partikel Non-Spherical Padi dalam Fluidis Bed dengan menggunakan metode Safe-Didem pengaruh temperatur udara. Nah, adapun latar belakang dari penelitian kali ini yaitu padi ini merupakan bahan pangan pokok bagi sebagian besar penduduk di Indonesia. Peningkatan kuantitas beras dapat dilakukan melalui penanganan pada padi secara tepat. Salah satunya yaitu dengan proses pengeringan, di mana proses pengeringan ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu dapat meningkatkan kualitas dari padi serta dapat memperpanjang daya simpan dari si padi. Lalu seiring dengan berkembangnya teknologi, maka mulai bermunculanlah alat-alat pengeringan modern atau sistem pengeringan buatan, di mana di sini salah satunya yaitu pengeringan sistem fluidisasi atau fluidis bed dryer. Nah, ini merupakan salah satu alat yang menggunakan prinsip fluidisasi. Dengan adanya alat ini diharapkan agar butiran-butiran padat dapat memiliki sifat seperti fluida. Nah, penelitian mengenai studi numerik dan eksperimental dari suatu proses pengeringan dengan menggunakan fluidis bed dryer sudah pernah dilakukan, tapi pada simulasi pengeringan padi masih cukup sulit dilakukan karena bentuknya yang tidak bulat atau non-spherical, dan simulasi dengan menggunakan pendekatan partikel diskrit untuk memproses pengeringan bahan makanan dengan menggunakan fluidis bed dengan Safe-Didem sudah pernah dilakukan, tapi dengan menganggap bentuk partikelnya adalah bulat. Selanjutnya, adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu memahami pengaruh temperatur udara terhadap karakteristik aliran gas padat yang terjadi pada proses pengeringan padi dengan fluidis bed dryer. Selanjutnya itu ada memahami pengaruh temperatur udara terhadap perpindahan panas pada proses pengeringan padi dengan fluidis bed dryer, dan yang ketiga itu ada memahami pengaruh temperatur udara terhadap perpindahan massa pada proses pengeringan padi dengan fluidis bed dryer. Adapun batasan masalahnya yaitu yang pertama, analisis ini dilakukan dengan metode simulasi menggunakan pendekatan metode Safe-Didem. Kedua, fluidis bed dryer yang dimaksud pada penelitian ini adalah jenis vertical rectangular fluidis bed dryer. Lalu yang ketiga, variabel yang digunakan pada proses penelitian ini dibatasi pada temperatur udara. Lalu yang keempat, menggunakan profil padi yang sesuai standar. Serta yang terakhir itu menggunakan variasi temperatur udara yaitu sebesar 40 Celcius, 50 Celcius, 60 Celcius, 70 Celcius, dan 80 Celcius. Selanjutnya ada pun tinjauan pustakanya yaitu tentang pengolahan padi. Jadi seperti yang di awal tadi, bahwa padi ini merupakan bahan pangan pokok bagi sebagian besar penduduk di Indonesia. Nah, untuk meningkatkan produksi padi ini maka diperlukan penanganan yang tepat. Salah satunya yaitu dengan melakukan proses pengeringan. Di mana dalam industri makanan, pengeringan ini merupakan salah satu metode yang sering digunakan untuk mengawetkan makanan. Lalu pengeringan ini adalah proses menguapkan air yang terdapat dalam makanan, serta pengeringan ini merupakan salah satu kegiatan yang terpenting dalam usaha mempertahankan mutu dari gabah. Selanjutnya ada pun berikut ini pengembangan modelnya, yaitu ada deskripsi model CFD yang bersifat kontinum serta deskripsi model DEM yang bersifat diskrit. Dan di sini simulasi dengan Safe-Didem yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Asmir dan kawan-kawan pada tahun 2017 adalah untuk partikel yang bulat atau spherical. Artinya penelitian ini baru pertama kali dilakukan untuk partikel yang non-spherical. Selanjutnya ada pun diagram alir penelitiannya. Jadi yang pertama itu penelitian ini dilakukan di Laboratorium Simulasi dan Perancangan Teknik Mesin TU Untirta. Lalu pertama kita mengumpulkan datanya, baik dimensinya, densitasnya, sifat termofisik, dan beberapa data karakteristik lain baik partikel maupun fluida. Selanjutnya itu tahapan modeling, di mana kita menentukan jumlah partikelnya, dimensi fluidis bednya, dan juga menentukan variasi temperatur yang akan digunakan, yaitu ada 40 Celcius, 50 Celcius, 60 Celcius, 70 Celcius, dan 80 Celcius. Lalu tahapan selanjutnya ada pre-processing, di mana kita menentukan parameter simulasi seperti time step, iterasi maksimum, dan auto save every. Baru kita masuk ke simulasinya. Yang pertama itu ada processing pertama, kita melakukan simulasi menuangkan partikel ke dalam fluidis bed dengan software packing.exe. Selanjutnya kita melakukan simulasi kedua, yaitu pengondisian udara panas mula-mula di dalam fluidis bed dengan
software initial.exe. Lalu selanjutnya processing terakhir yaitu melakukan simulasi terakhir, yaitu mekanisme yang terjadi dalam proses pengeringan dengan software start.exe. Di sini nanti kita akan mendapatkan data berupa gaya antar partikelnya, perpindahan panas, serta perpindahan masanya. Selanjutnya kita akan mendapatkan hasil simulasi dari running program tersebut. Barulah kita masuk ke tahapan post processing, di mana data yang sudah kita dapat nantinya akan kita animasikan dengan menggunakan aplikasi Techplot. Setelah itu baru kita bisa menganalisa data yang telah kita dapat dari tiap variasi juga. Lalu setelah itu kita bandingkan dengan hasil dari jurnal referensi. Barulah kita bisa mendapatkan kesimpulan dan selesai. Selanjutnya ini ada tabel dari kondisi simulasinya baik fase padat maupun fase gas. Dan di sini dilakukan berdasarkan 5 variasi temperatur udara, yaitu 40 Celcius, 50 Celcius, 60 Celcius, 70 Celcius, dan 80 Celcius, dengan kecepatan udara masuk yang konstan yaitu sebesar 2,5 meter per second. Dan ini merupakan bentuk dari partikel padi selama simulasinya, yaitu bentuk prolet dengan diameter A nya itu 0,006 meter dan bentuk B dan C nya itu berturut-turut yaitu 0,00215 meter. Nah, ini kita masuk ke sketsa model, dimana ini merupakan bentuk dari Fluidis bed jenis vertikal rektangular. Dan di sini dimensi dari Fluidis bednya ini dia memiliki panjangnya itu 96 mm, lebarnya 18 mm, dan tingginya itu 840 mm, dengan bagian dindingnya itu terisolasi atau adiabatik. Selanjutnya partikel yang memiliki posisi tertinggi di sini dapat mencapai 233,79 mm. Dan di sini tahapan simulasinya, yang pertama kita menuangkan partikel ke dalam Fluidis bed. Partikel yang kita gunakan itu ada sebanyak 5000 partikel. Setelah itu kita melakukan proses pengondisian udara panas mula-mula di dalam Fluidis bed. Lalu terakhir kita melakukan simulasi inti, yaitu dengan masukkan temperatur yang sesuai dengan variasinya, yaitu 40 Celcius hingga 80 Celcius. Setelah itu kita akan mendapatkan data, baik data karakteristik aliran gas padatnya, terus perpindahan panasnya, lalu perpindahan masanya. Setelah itu nanti hasilnya akan kita bandingkan dengan hasil dari jurnal referensi. Dan di sini hasil yang didapat dari simulasi dengan eksperimen memiliki kesamaan, yaitu seiring dengan bertambahnya waktu, maka kandungan air yang terdapat dalam partikel akan semakin berkurang, sedangkan temperatur yang tinggi nanti akan menyebabkan laju pengeringannya lebih cepat. Dan di sini perlu diperhatikan bahwa seluruh dimensi dari Fluidis bed ini merupakan hasil trial and error yang merupakan bawaan pada tahap pemrograman perangkat lunak, dan referensi penentuan dimensi adalah initial bed height atau ketinggian awal partikel dalam Fluidis bed yang umum digunakan pada CFD. Selanjutnya masuk ke dalam validasi model. Di sini ada grafik perbandingan data hasil eksperimen oleh Hanali dengan simulasi parameter moisture ratio dengan temperaturnya itu ada 50 Celcius, 60 Celcius, dan 70 Celcius. Dan di sini dapat dilihat bahwa kecenderungan grafik kandungan air hasil simulasi dengan eksperimen serupa pada waktu yang sama. Dan di sini dapat dilihat juga bahwa seiring berjalannya waktu dan temperatur yang semakin tinggi, nilai moisture rasionya akan lebih cepat berkurang. Dan di sini berarti temperatur udara mempengaruhi laju pengeringannya, sehingga model safety dome ini memiliki kemampuan yang baik untuk memodelkan proses pengeringan partikel dengan bentuk non-spherical. Berikutnya kita masuk ke analisa yang pertama, yaitu analisa kecepatan partikel. Jadi ini ada analisa terhadap perubahan waktu serta ada analisa terhadap variasi temperatur udara, di mana kecepatan partikel selama 175,095 detik dapat mencapai nilai lebih dari 3,4 meter per second, dan itu terdapat pada bagian tengah pembentukan gelembung, sedangkan yang terendah itu dapat mencapai nilai 0,2 meter per second. Dan pada variasi terhadap temperatur udara dapat dilihat bahwa temperatur udara yang tinggi, maka kecepatan rata-rata yang dialami oleh partikelnya itu akan semakin rendah pada waktu yang sama. Berikutnya ada analisa kecepatan fluida. Dapat dilihat bahwa kecepatan fluida selama 175,095 detik dapat mencapai nilai maksimum lebih dari 8 meter per second, dan itu terjadi pada bagian dinding Fluidis bed. Dan nilai yang terendahnya itu dapat mencapai di bawah 1 meter per second. Sedangkan pada distribusi kecepatan udara terhadap variasi temperatur udara itu tidak begitu banyak mengalami perubahan. Berikutnya ada analisa gaya antar partikel fluida, gaya drag.
Di sini dapat terlihat bahwa nilai gaya drag yang besar itu dapat terjadi pada bagian pembentukan gelembung, dan nilai yang terendah itu dapat terjadi di dekat dinding dari fluidis bed. Dan dapat dilihat juga bahwa nilai gaya drag yang paling besar itu dapat mencapai 0,2 Newton, sedangkan yang paling rendah itu dapat mencapai di bawah 0,02 Newton. Berikutnya ada analisa gaya antar partikel fluida, gaya pressure gradient, di mana di sini dapat dilihat pada variasi terhadap perubahan waktu pada waktu 50,451 detik. Bagian tengah itu mengalami nilai gaya pressure gradient yang besar. Hal ini disebabkan karena kondisi awal di bagian bawah itu terjadi tumbukan antara udara dengan partikel, sehingga menyebabkan partikelnya itu terdorong ke atas dan terjadi perbedaan tekanan sehingga pressure gradientnya besar di bagian tengah. Lalu pada temperatur udara masuk 80 Celcius, distribusi gaya pressure gradientnya itu terjadi lebih beragam daripada temperatur udara masuk lainnya. Berikutnya ada analisa temperatur partikel. Di sini dapat dilihat bahwa temperatur partikel yang terjadi pada kondisi awal memiliki nilai di bawah 300 Kelvin. Seiring dengan bertambahnya waktu, maka akan terjadi peningkatan temperatur secara terus-menerus dan dapat mencapai di atas 320 Kelvin. Dan di sini mulai menunjukkan keseragaman pada waktu 120,193 detik. Lalu pada variasi temperatur udara dapat dilihat bahwa temperatur udara 40 Celcius pada waktu yang sama memiliki nilai temperatur partikel di atas 305 Kelvin. Tapi pada temperatur udara 60 Celcius itu lebih besar, yaitu 317,5 Kelvin, dan mulai menunjukkan keseragaman. Berikutnya ada analisa temperatur udara, yaitu sering dengan bertambahnya waktu temperatur udara akan semakin tinggi, dan di sini pada keadaan awal itu temperatur udaranya masih cenderung rendah, yaitu 302 Kelvin, kemudian akan bertambah besar dan mencapai nilai 332 Kelvin, dan mulai menunjukkan keseragaman pada waktu 120,193 detik. Selanjutnya pada variasi temperatur udara, pada temperatur 40 Celcius itu dapat dilihat bahwa memiliki nilai temperatur udara di atas 318 Kelvin pada waktu yang sama, tetapi pada temperatur 60 Celcius nilainya itu lebih besar, yaitu 330 Kelvin, dan mulai menunjukkan keseragaman. Lalu berikutnya itu ada hubungan densitas dengan temperatur udara. Jadi di sini dapat lihat ada nilai densitas dan ada nilai temperatur udara terhadap waktu yang sama, dan di sini dapat dilihat bahwa seiring dengan bertambahnya waktu nilai temperatur udara itu akan semakin tinggi, sedangkan seiring dengan bertambahnya waktu nilai densitasnya malah akan turun. Dan persamaan gas ideal yang dimodelkan oleh Dalton menunjukkan bahwa nilai densitas akan berbanding terbalik dengan nilai temperatur. Dan di sini hubungan antara densitas dengan temperatur udaranya, yaitu semakin besar temperatur udaranya maka nilai densitasnya akan semakin menurun atau semakin kecil. Berikutnya ada analisa perpindahan panas konveksi partikel fluida. Dapat dilihat bahwa seiring dengan bertambahnya waktu, nilai perpindahan panas konveksi ini akan mengalami penurunan. Dari yang tadinya awalnya banyak memiliki nilai panas konveksi, lalu cenderung akan semakin menurun terhadap penambahan waktu. Dan di sini pada variasi temperatur udara dapat dilihat pada temperatur 40 Celcius nilai konveksinya itu belum tinggi, tapi pada temperatur 80 Celcius konveksinya itu terjadi justru semakin tinggi dan mulai mencapai keseragaman pada waktu yang sama. Nah, ini ada grafik dari laju perpindahan panas konveksi partikel fluida, dan di sini capaian nilai laju perpindahan panasnya itu yang terbesar itu dapat mencapai nilai lebih dari 0,10 Joule per second pada variasi temperatur udara 80 Celcius. Berikutnya itu ada analisa moisture content, di mana di sini seiring dengan bertambahnya waktu, semakin lama proses yang kita gunakan, maka nilai kandungan air yang terdapat dalam partikel itu akan semakin berkurang atau semakin sedikit, dan di sini dapat mencapai nilai di bawah 0,2245 gram per gram. Dan jumlah air yang berhasil dibebaskan selama waktu 175,095 detik itu mencapai 24%. Dan pada variasi temperatur udara dapat dilihat pada temperatur 40 Celcius kandungan airnya itu masih cukup banyak, yaitu sebesar 0,2285 gram per gram. Sedangkan pada temperatur 80 Celcius kandungan air dalam partikelnya itu mencapai 0,19 gram per gram pada waktu yang sama selama 120,193 detik. Kemudian ada analisa kelembaban mutlaknya. Jadi dapat dilihat bahwa seiring dengan bertambahnya waktu, kelembaban mutlak itu awalnya akan cenderung naik, lalu semakin lama akan semakin menurun.
Dan pada variasi temperatur udara dapat dilihat bahwa temperatur 40 Celcius itu memiliki nilai kelembaban mutlak yang masih rendah, sedangkan nilai 80 Celcius itu memiliki kelembaban mutlak yang sudah tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa temperatur ini mempengaruhi laju pengeringannya, sehingga lebih cepat untuk prosesnya berjalan dengan lebih cepat dengan temperatur yang tinggi. Dan di sini ada analisa kelembaban relatif. Jadi dapat dilihat bahwa seiring dengan bertambahnya waktu, kelembaban relatif yang terjadi akan semakin menurun. Dan di sini juga dapat dilihat bahwa nilai kelembaban relatif ini dipengaruhi oleh nilai tekanan udara pada penambahan jumlah uap air di udara dan temperatur udara yang mempengaruhi nilai tekanan jenuh udaranya. Lalu pada variasi temperatur udara dapat dilihat bahwa temperatur 40 Celcius itu nilai kelembaban relatifnya itu masih besar, yaitu di atas 0,35%, sedangkan pada temperatur 80 Celcius kelembaban relatifnya itu mencapai 0,05% pada waktu yang sama, yaitu selama 120,193 detik. Lalu berikutnya ada analisa jumlah uap air. Nah, di sini dapat dilihat bahwa jumlah uap air yang berhasil dibebaskan pada bagian bawah itu mengalami peningkatan namun kemudian turun. Hal ini terjadi karena penguapan akan semakin sulit dilakukan pada partikel yang kandungan airnya semakin sedikit, dan tadi sudah dibuktikan pada analisa moisture content terhadap waktu. Dan pada variasi temperatur udara dapat dilihat pada saat terjadinya gelembung, penguapan itu terjadi lebih tinggi dan dari temperatur pada waktu yang sama, dari tiap temperatur yang sama dan pada waktu yang sama. Dan di sini pada variasi temperatur udara yang semakin besar, nilai jumlah uap air yang dibebaskan itu akan semakin banyak, itu dapat mencapai lebih dari 4 kali 10 pangkat min 8 kg per second. Nah, ini merupakan grafik dari laju penguapan airnya, di mana variasi temperatur udara 80 Celcius itu laju penguapan airnya terjadi lebih banyak, yaitu dapat mencapai lebih dari 4,9 kali 10 pangkat min 8 kg per second. Nah, adapun kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini, yang pertama, kecepatan partikel paling besar itu terjadi saat pembentukan gelembung, dan kecepatan dan gaya partikel yang paling acak itu terjadi pada keadaan awal, dan partikel yang berhamburan tinggi itu dapat mencapai 233,79 mm, sehingga dapat memperkirakan kebutuhan dimensi dalam pembuatan fluidis bed yang efektif untuk pengeringan pada variasi ini. Lalu yang kedua, variasi temperatur udara mempengaruhi proses perpindahan panasnya. Ditunjukkan pada perpindahan panas konveksi fluida partikelnya semakin tinggi temperatur yang digunakan, maka nilai yang didapat mencapai lebih dari 0,10 Joule per second dan menghasilkan temperatur partikel di atas 320 Kelvin pada temperatur 80 Celcius dan akan semakin seragam. Lalu yang ketiga itu, variasi temperatur udara mempengaruhi proses perpindahan masanya. Ditunjukkan dengan variasi temperatur udara yang semakin tinggi, nilai laju penguapan airnya dapat mencapai lebih dari 4,9 kali 10 pangkat min 8 kg per second pada temperatur 80 Celcius. Dan kandungan air yang dibebaskan selama 175,095 detik pada temperatur 40 Celcius itu sebesar 23%, sedangkan pada temperatur 80 Celcius itu sebesar 38%. Dan kondisi kelembaban yang terjadi pada saat temperatur semakin tinggi, nilai kelembaban mutlaknya akan tinggi dan nilai kelembaban relatifnya akan semakin turun. Lalu adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini, yaitu untuk proses simulasi sebaiknya dilakukan dengan menggunakan komputer yang memiliki spesifikasi yang cukup tinggi dan dapat mempersingkat waktu penelitian. Selanjutnya, penampilan hasil simulasi itu sebaiknya bisa menunjukkan bahwa partikel yang terbentuk memiliki bentuk non-spherical. Dan yang terakhir itu, untuk simulasi pengeringan yang dilakukan sangat dianjurkan agar bisa dikembangkan ke dalam bentuk geometri 3 dimensi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.